Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita berbicara santai saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai selling skill atau teknik berjualan. Sebenarnya itu bukan kemampuan saya menjual seperti itu. Tapi karena ini adalah tugas, ya mau gak mau harus saya kerjakan. Oke, di sini selling skill yang saya ketahui itu ada 8 tahap. Yang pertama yaitu kita harus memahami produk apa yang kita jual. Jangan sampai ketika kita berjualan tidak paham itu produk apa. Jadi ketika kita sudah turun ke lapangan, ada konsumen bertanya keunggulan produk ini itu apa, kita bisa menjawab dengan tegas sehingga konsumen tadi menjadi yakin. Karena kita juga paham ini produk mempunyai kelebihan ini dan ini. Itu yang pertama. Yang kedua ini kita harus menguasai teknologi. Teknologi di sini sangat penting. Contoh saja sederhana untuk membuat banner. Ketika kita mempunyai mampu mengolah teknologi yang ada, CorelDRAW atau Photoshop, itu akan membuat produk kita menjadi lebih menarik. Karena kita mampu menguasai teknologi. Dan juga jangan lupa saat ini juga adalah media sosial. Media sosial sangat berpengaruh. Jualan online itu sangat besar pengaruhnya di dunia saat ini. Yang ketiga yaitu adalah kemampuan berbicara atau kemampuan presentasi. Bagaimana kita menarik seseorang untuk tertarik pada produk kita. Jadi penjual jangan hanya diam saja menunggu didatangi pembeli. Kita harus bisa berpresentasi mengenai produk kita dengan lancar, dengan tegas, sehingga pembeli menjadi yakin atau konsumen tadi menjadi yakin. Jangan sampai ketika kita sudah turun ke lapangan plegak-plegu, corok basa Jawa nih, dalam mempromosikan produk kita harus mempunyai teknik berbicara yang baik, harus menguasai tadi produk pertama tadi. Oke, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah time management atau pengaturan waktu. Kita harus tahu kapan waktunya berjualan. Kapan waktu berjualan yang baik itu harus tahu. Jangan sampai kita berjualan itu tengah malam ya gak ada yang beli. Kita harus tahu produk. Jangan ngawur. Kapan ini waktu yang tepat? Pelanggan di tempat, pelanggan banyak. Jangan sampai kita itu berjualan tidak sesuai waktunya. Berjualan, contoh berjualan apa ya, yang berjualan pentol atau apa kok jam 12 malam, kemungkinan laris itu sangat minim sekali. Jadi kita harus mengatur waktu atau manajemen time itu yang baik. Kita harus tahu kapan waktunya berjualan, kapan waktunya untuk istirahat. Yang kelima sekarang. Yang kelima adalah komunikasi. Komunikasi di sini artinya beda ya dengan yang presentasi tadi. Di sini komunikasi itu bagaimana kita mengatur kelincahan berbicara, tinggi dan rendahnya nada suara kita itu akan mempengaruhi bagaimana konsumen itu tertarik pada produk kita. Jadi kita harus terbiasa untuk komunikasi dengan segala jenis-jenis manusia di dunia ini. Ada yang rewel, ada yang nurut atau apa. Kita harus menghadapi semua konsumen seperti itu biar kita itu bisa berkomunikasi dengan baik. Sekarang yang keenam. Yang keenam ini adalah negosiasi. Negosiasi di sini itu berarti bagaimana kita membangun hubungan, membangun kesepakatan dengan konsumen sehingga konsumen tadi tidak merasa dirugikan oleh produk yang kita jual. Dan kita juga harus untung, ketika melakukan negosiasi. Berapa harga yang pas untuk produk yang kita jual. Sehingga akan membangun hubungan yang kuat antara produsen dan konsumen. Oke, sekarang yang ketujuh.
ketujuh. Yang ketujuh ini interpersonal. Interpersonal itu bahasa mudanya itu saling memahami. Kita harus memahami keluh kesah dari konsumen yang mendatangi kita. Ketika dia mengeluh ada produknya seperti ini, ada yang produk seperti ini, kita harus memahami bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kemampuan berbicara saja tidak cukup, kita harus juga mempunyai interpersonal atau memahami pasien kita, konsumen kita tadi. Sekarang yang ke-8. Yang ke-8 terakhir, harus fokus kepada target. Gak usah nengok kanan kiri, kita fokus saja pada target kita. Berapa penjualan hari ini, berapa target yang harus kita capai, fokus pada itu, gak usah nengok kanan kiri. Kita belajar dari yang dulu-dulu, apabila ada kesalahan itu digunakan sebagai pembelajaran agar kita menargetkan sesuatu itu realistis, tidak hanya berangan-angan, harus sesuai target. Oke, itulah tadi 8 tahapan atau 8 tahap dasar dalam selling skill atau teknik penjualan. Apabila mungkin teman-teman merasa kurang paham, bisa langsung menghubungi saya mengenai teknik-teknik penjualan yang baik. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Susah sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.